Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan kekayaan budayanya yang beragam. Salah satu provinsi yang menyimpan kekayaan budaya luar biasa adalah Nusa Tenggara Barat. Terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, NTB memiliki berbagai suku bangsa dengan tradisi dan adat istiadat yang unik. Masing-masing suku di NTB memiliki bahasa, tradisi, hingga adat istiadat yang berbeda. Berikut 4 suku di Nusa Tenggara Barat, sejarah hingga tradisinya, yang dirangkum dari berbagai sumber. Satu, suku Sasak. Suku ini berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Suku ini ditempati oleh orang asli Lombok, mayoritas penduduk suku ini beragama Islam. Suku Sasak juga sangat teguh memegang tradisi leluhur, sehingga sebagian penduduk suku ini masih menyembah roh-roh leluhur. Sebelum abad ke-16, Pulau Lombok berada di bawah kekuasaan Majapahit, setelah dikunjungi Mahapatih Gajah Mada. Pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, pengaruh Jawa dan Islam masuk ke Lombok melalui dakwah Sunan Giri. Pada awal abad ke-18, Lombok ditaklukkan oleh Kerajaan Gegel Bali. Terbukti dari banyaknya komunitas Hindu Bali dan beberapa pura besar di Mataram dan Lombok Barat. Kerajaan Selaparang Lombok Timur dengan bantuan kerajaan di Sumbawa mengusir kerajaan Geljel. Akibatnya, beberapa prajurit Sumbawa menetap di Lombok Timur, terlihat dari desa-desa di timur laut Lombok Timur yang berbahasa Samawa. Suku Sasak kemungkinan berasal dari Jawa, Bali, Makassar, dan Sumbawa, meskipun nenek moyangnya tidak pasti berasal dari keempat etnis tersebut. Nama Sasak diyakini berasal dari kata saksak yang berarti sampan, alat yang digunakan nenek moyang mereka untuk masuk ke Pulau Lombok. Adapun tradisi suku Sasak yang paling terkenal, yakni 1. Kawin culit. Tradisi ini merupakan tindakan seorang laki-laki yang menculit atau membawa anak gadis untuk dinikahi. Biasanya, yang melakukan tradisi ini merupakan sepasang kekasih. Hingga saat ini, tradisi kawin culik masih dilakukan oleh beberapa daerah yang ada di Lombok. 2. Baunyal. Tradisi ini menjadi tradisi turun-temurun. Baunyal merupakan kegiatan menangkap cacing laut yang tergolong jenis Phylum Annelida. Tradisi ini dilakukan setiap tanggal 20 bulan 10 di Pantai Segal, Kuto, Lombok Tengah. 3. Perang Topat. Perang Topat merupakan tradisi yang dilakukan atas rasa syukur masyarakat Lombok Barat atas hasil panen yang berlimpah. Tradisi ini dilakukan setiap tahun di daerah Lingsa, Lombok Barat. Perang Topat dimulai dengan ritual di Kemalik di Pura Lingsa, kemudian melakukan tradisi saling lempar ketupat. 2. Suku Bayan. Suku Bayan adalah bagian dari masyarakat suku Sasak yang tinggal di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Suku Bayan terkenal dengan adat istiadatnya yang kuat, termasuk sistem kepercayaan mereka. Beberapa komunitas suku Bayan di beberapa desa menganut keyakinan Islam Wetu Telu atau Islam 3 waktu, yang berbeda dengan ajaran Islam murni atau Islam 5 waktu. Pada dasarnya, suku Bayan merupakan bagian dari suku Sasak yang mendiami Desa Bayan. Oleh karena itu, adat istiadat suku Bayan masih kental kaitannya dengan adat suku Sasak, sehingga seringkali juga disebut sebagai suku Sasak Bayan. Salah satu tradisi di suku Bayan adalah melakukan kegiatan dengan orang di luar keluarga inti di area khusus rumah yang disebut beruga. Beruga adalah bangunan terbuka mirip gazebo yang terletak di area rumah dan digunakan untuk berbagai aktivitas dengan orang di luar keluarga inti. 3. Suku Sumbawa. Suku Sumbawa juga dikenal sebagai suku Samawa
merupakan suku asli dari NTB. Mereka tinggal di Pulau Sumbawa, khususnya di bagian barat dan tengah. Seperti suku Sasak, masyarakat suku Sumbawa juga menganut ajaran Islam. Sejarah dari suku Sumbawa tak banyak terungkap. Mengutip dari makalah suku Sumbawa ASI Surakarta, sejarah suku Sumbawa terungkap dari segala mitos, legenda, catatan, maupun kumpulan cerita yang berasal dari kawasan suku lainnya yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa mulanya suku Sasak tinggal di daerah pesisir. Namun, mereka terdesak dan tersingkir karena adanya gelombang pendatang dari pulau-pulau besar di Nusantara. Adapun tradisi suku Sumbawa yang terkenal, yakni 1. Pasaji Pona. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumbawa, khususnya di Kecamatan Moyohlin. Tradisi ini dilakukan atas dasar rasa syukur masyarakat desa pada saat padi akan berbuah. Dalam tradisi ini dilakukan berbagai macam jenis pertunjukan seni, serta ditambah menyajikan sejumlah hidangan khas Sumbawa. 2. Barapan Kebo. Tradisi barapan kebo mirip dengan karapan sapi di Madura. Tradisi ini dilakukan sebelum dan sesudah masa panen. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat sekaligus cara untuk menggemburkan tanah. 3. Karaci. Karaci adalah seni bertarung yang melibatkan dua orang lelaki yang saling memukul untuk menentukan siapa yang pantas menjadi juara di daerahnya. Petarung akan diberikan sesambu dan empar yang merupakan tongkat dan perisai yang terbuat dari kulit kerbau. 4. Malala. Malala merupakan tradisi suku Sumbawa untuk membuat obat dari ramuan alami yang dididihkan. Tak semua orang dapat membuat ramuan ini karena hanya dukun atau tabib yang dapat melakukannya. Para dukun atau tabib tersebut dikenal sebagai sandro. Hal ini dikarenakan tradisi ini sering dilakukan dengan cara mengaduk minyak menggunakan tangan dalam keadaan mendidih dan api yang panas membara. Terakhir ada suku Dompu. Suku Dompu tinggal di daerah perbukitan di Kabupaten Dompu, bagian timur Pulau Sumbawa. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat dari suku-suku lain seperti suku Donggo, Bima, Sasak, Melayu, dan lainnya. Suku Dompu menggunakan bahasa Mbojo yang juga dikenal sebagai bahasa Bimanggahi Mbojo untuk berkomunikasi. Selain itu, mereka juga berkomunikasi menggunakan bahasa Bali, Sasak, dan Melayu. Menurut cerita rakyat Dompu mengenai asal-usul mereka, daerah ini dulunya adalah lokasi kerajaan Dompu, salah satu kerajaan tua. Hal ini ditegaskan oleh Sukandar dan Kusuma Ayu, arkeolog dari Pusat Balai Penelitian Arkeologi dan Purbakala. Dari hasil penelitian mereka, disimpulkan bahwa kerajaan Dompu adalah salah satu kerajaan tol di wilayah timur Indonesia. Adapun tradisi suku Dompu yaitu upacara Peta Kapanca. Upacara Peta Kapanca menjadi tradisi terkenal di suku Dompu. Ini adalah bagian dari tradisi pernikahan yang diadaptasi dari adat Bima, dilakukan sebelum akad nikah di rumah calon pengantin perempuan. Inti dari upacara ini adalah mengoleskan daun pacat atau inai meran di kuku calon pengantin perempuan yang dilakukan secara bergantian oleh para perempuan yang hadir. Upacara ini melambangkan harapan seorang ibu agar putrinya mengikuti jejak calon pengantin. Sementara, para gadis melihatnya sebagai contoh untuk segera mengakhiri masa lajang mereka. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang daftar 4 suku di Nusa Tenggara Barat, sejarah hingga tradisinya. Jika masih ada yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat.
Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.